Prabu Siliwangi, kakek dari anak kembar ini, menyambut gembira dan bahagia tak ketara. Dan itu sangat sulit diucapkan dengan kata-kata. Bagaimana tidak bahagia, kehadiran cucunya memang telah lama diharapkan. Terlebih sang Prabu berpikir cucu kembarnya itu merupakan simbol keharmonisan antara Pajajaran dan Majapahit terus terjaga. Artinya ini menunjukkan ke berbagai pihak, dari dulu etnis Jawa dan Sunda selalu hidup rukun dan berdampingan, saling menghargai dan terus menjaga tali persaudaraan dan kekerabatan. Tak terasa usia cucu kembar Prabu Siliwangi, Bombang Larang dan Bombang Kancana, telah menginjak usia remaja. Di kala itu pula rasa rindu ingin bertemu dengan ayahandanya di Majapahit sulit untuk dibendung, karena mereka minta izin pada kakeknya untuk ke Majapahit. Tapi kakeknya tak mengizinkan, karena Prabu Siliwangi melihat kedua cucunya dirasa belum siap karena masih muda. Terlebih perjalanan dari Pajajaran ke Majapahit bukan jarak yang dekat dan waktu sebentar. Tentu saja sang kakek sangat khawatir. Ini membuat kakak beradik sangat kecewa. Makanya mereka berniat untuk pergi diam-diam, meninggalkan Pajajaran menuju Majapahit. Tekad kuat ingin menemui ayahandanya akhirnya dilaksanakan juga. Dengan keterbatasan informasi soal Majapahit, berangkatlah mereka menuju ke arah timur, berjalan melewati pedesaan, perkebunan, hingga beberapa tempat yang buat mereka terbilang teramat asing. Apalagi ke daerah yang boleh dibilang masih hutan, persis daerah Panombangan, di sekitaran kaki Gunung Sawal. Mereka melihat sebuah pendil atau kendi berada di atas bebatuan. Sebagai informasi, sebenarnya pendil itu dulu untuk menyimpan ari-ari mereka. Saat Bombang Larang menengok isi pendil, ternyata di dalamnya dipenuhi oleh air. Ya tentu saja Bombang Larang sangat gembira, karena kebetulan dia memang tengah dahaga. Maka tanpa pikir panjang, Bombang Larang meminumnya dengan lahap air jernih itu. Tapi hal tak terduga, mulut dari pendil itu tiba-tiba membesar dan seluruh wajah dan kepala Bombang Larang masuk tertelan ke dalam pendil itu. Dan itu sulit untuk dikeluarkan. Akhirnya Bombang Kancana menuntun Bombang Larang untuk mencari bantuan. Di saat itulah mereka bertemu dengan Aki Ganjar. Lalu Aki Ganjar karena iba dibawalah mereka ke sebuah padepokan milik seorang pandita Hindu yang saat itu dikenal sangat sakti, bernama Aki Garahang. Pandita Hindu yang memiliki gelar Pandita Gunawisesa Wiku Trenggana ini tinggal di sebuah padepokan tepat di bawah kaki Gunung Sawal, benar-benar jauh dari keramaian hiruk pikuk manusia. Makanya gak heran kerap dia sering melakukan lakon tapa hingga akhirnya memiliki kesaktian yang luar biasa, seperti dilakukan pada pendil yang menelan kepala Bombang Larang. Aki Garahang, pendil itu cukup dipecahkan dengan sebuah senjata kujang miliknya. Sebagai rasa syukur dan terima kasih pada Aki Garahang, akhirnya kedua kakak beradik itu memutuskan untuk menangguhkan dulu perjalanan
menuju Majapahit dan untuk sementara ingin mengabdi pada pandita Hindu itu, sekaligus ingin menimba ilmu di padepokan. Suatu waktu Aki Garahang hendak pergi untuk sebuah urusan, lalu dia menitipkan padepokan pada kedua kakak beradik itu. Tapi Aki Garahang berpesan pada keduanya untuk jangan sekali-kali mendekati kulah atau kolam yang ada di atas padepokan, apalagi nyemplung atau mandi di dalamnya. Pesan dari Aki Garahang ini membuat penasaran buat anak kembar ini. Lalu karena penasaran, justru mereka malah mengindahkan pesan itu. Terlebih saat mereka melihat kolam itu, airnya jernih dan banyak ikan berwarna-warni. Bombang Larang langsung terjun untuk mandi ke dalam kolam, sementara Bombang Kancana hanya duduk di pinggir kolam sambil membasuh kaki, tangan, dan wajahnya saja. Tapi tiba-tiba hal tak terduga, tubuh dari Bombang Larang berubah menjadi harimau. Begitu juga sedikit demi sedikit Bombang Kancana pun berubah serupa. Tak berapa lama Aki Garahang kembali ke padepokan. Di sana dia tak menemukan Bombang Larang dan Bombang Kancana. Lalu Aki Garahang segera mencari sekitaran padepokan. Tapi yang didapat dalam kolam sepasang harimau. Jangan-jangan kedua anak ini dimakan harimau itu, pikir Aki Garahang dalam hatinya. Tapi untungnya dia segera tersadar kalau dua harimau itu merupakan penjelmaan dari dua kakak beradik ini yang kena kutukan akibat tak mendengarkan pesan dia pada kedua anak kembar ini. Tapi ini memang sudah takdir dirinya. Kemudian Aki Garahang kembali berpesan agar jangan sekali-kali untuk mengganggu orang Panjalu. Kalau itu dilakukan, kutukan lebih besar akan menimpa pada mereka. Begitu nasihat terakhir Aki Garahang sebelum mereka berangkat ke Majapahit. Lepas mendapatkan nasihat dari Aki Garahang, harimau Bombang Larang dan harimau Bombang Kancana kembali melanjutkan perjalanan menuju Majapahit. Intinya mereka menyadari bahwa apa yang terjadi pada mereka merupakan sebuah takdir dari Sang Pencipta alam semesta. Dan itu harus diterima dengan ikhlas. Saat perjalanan memasuki daerah Cipanjalu, musibah lain menimpa mereka. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba kedua kaki dari harimau bersaudara itu terjerat tanaman merambat sejenis paria bernama tanaman oyong. Kalau di daerah Sunda sih, mereka benar-benar tak berdaya. Sehingga pada akhirnya dua harimau itu terjerambab masuk ke dalam solokan irigasi yang mengakibatkan aliran air ke tanah pertanian masyarakat tidak mengalir akibat tersumbat dua tubuh harimau yang besar itu. Dan itu langsung diketahui oleh seorang pria gagah dan berwibawa yang tak lain Prabu Sanghyang Cakradewa, raja dari kerajaan Panjalu. Begitu tahu penyebabnya akibat tersumbat tubuh dari dua harimau dan penjelmaan dari dua cucu Prabu Siliwangi, sang raja segera turun tangan menolong kedua harimau itu, dan serta-merta kedua harimau itu berterima kasih pada Prabu Cakradewa, dan kedua harimau itu bersumpah akan selalu menolong orang Panjalu jika dalam keadaan sulit
Tapi ada 3 syarat, antara lain jika minum jangan langsung di tempatnya, kedua jangan menanam tanaman oyong, dan ketiga orang yang membuat saluran air. Itu semua tak akan mereka tolong. Sumpah 2 harimau itu terus diingat selama perjalanan hingga akhirnya harimau Bumbang Larang dan Bumbang Kancana sampai di kerajaan Majapahit dan bertemu dengan ayahandanya, Prabu Gajah Wulung. Kebetulan ayahnya itu telah naik tahta menggantikan ayahnya, Prabu Brawijaya. Prabu Gajah Wulung begitu terharu dengan kisah yang dialami kedua anaknya itu. Sebagai bentuk pengakuan pada 2 anaknya itu, Prabu Gajah Wulung menitahkan harimau Bumbang Kancana bertugas menjaga kerajaan Majapahit, sementara Bumbang Larang menjaga wilayah Pajajaran dengan lebih fokus berposisi di wilayah kerajaan Panjalu, terutama di sekitaran Situ Lengkong. Dan kata Prabu Gajah Wulung, di waktu-waktu tertentu kalian berdua bisa saling bertemu melepas rindu. Khusus di Panjalu ada kepercayaan kedua harimau itu akan saling bertemu di sekitaran bulan Maulud. Makanya jangan heran bagi masyarakat bulan Maulud itu begitu sakral. Banyak acara adat pada bulan itu, seperti upacara adat Nyangku. Salah satunya upacara pembersihan benda-benda pusaka leluhur Panjalu. Juga biasanya pula dibarengi dengan membudaknya para peziarah untuk mengunjungi makam-makam raja-raja Panjalu dan makam orang yang berjasa pada wilayah Panjalu. Tamat.